Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah didampingi penjabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaluddin meninjau progres pembangunan proyek Jalan Tol Layang Andi Pangerang Petarani Kota Makassar Rabu siang 9 September 2020. Saat ini progres pembangunan tol layang dalam kota itu telah rampung 91,55%. Progres pembangunan jalan tol layang sepanjang 4,3 km ini masih menyisakan konstruksi bawah dan pengambilan kondisi jalan arteri. Untuk pekerjaan bagian bawah sendiri ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020. Kedepan, pembangunan tol layang ini akan berlanjut hingga ke Kabupaten Takalar. Selain untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jalan tol ini juga diproyeksi akan menjadi daya tarik baru investasi dan pariwisata. Pembangunan jalan tol layang ini pun diproyeksikan rampung pada Oktober 2020 mendatang dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rencana peresmian tol layang itu akan dirangkaikan bersamaan dengan peresmian Bandara Buntukunik di Kabupaten Tanah Toraja dan groundbreaking pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Stadion Gelora Andi Matalata, serta gedung Twin Tower di area reklamasi Center Point of Indonesia. Harapan kita adalah mudah-mudahan segmen pertama jalan tol putaran ini selesai dan dapat diresmikan dan dimanfaatkan. Jadi saya kira kita berterima kasih bahwa hadirnya jalan tol ini akan mengurai kemacetan di jalan Petarani. Ya. Rencana diresmikan Pak Presiden? Ya, jadi tinggal menunggu kesiapan proyek ini. Insya Allah, dan memang sudah banyak agenda-agenda yang menunggu Bapak Presiden. Ya, yang pertama adalah peresmian jalan tol. Mudah-mudahan juga ikut serta Bandara Toraja, ya, dan groundbreaking pembangunan Stadion Matoangi, ya, dan pembangunan Twin Tower, ya, yang insya Allah rencana pada bulan Oktober. Jalan tol layang Andi Pangerang Petarani dibangun sejak 2018 lalu dengan nilai investasi 1,6 triliun rupiah. Jalan tol layang ini pun dicanangkan menjadi ikon baru Kota Makassar dan salah satu solusi kebutuhan transportasi masyarakat. Dari Makassar, Andi Saiful, Fajar.co.id melaporkan.